Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Kita akan live sebentar lagi. Biasa di Sabtu malam minggu kita akan menunggu sahabat semua untuk bersiap-siap. Bosman akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting, dan kita memang berencana setiap minggu 2 kali, tapi khusus yang hari ini kita live untuk memberikan informasi yang mungkin sejak tadi pagi saya berdiskusi dengan teman-teman di komunitas New Mind. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 menjelang tanggal 19 Oktober, di mana pada tanggal 19 Oktober akan ada pendaftaran capres, dan kalau nggak salah ya jadwalnya adalah sampai tanggal 25 Oktober. Dan di sini kita dapat pastikan pasangan Anies dan Caimin atau Amin disingkatnya, mereka yang sudah memiliki pasangan, yang 2 masih belum menentu. Pak Ganjar sampai saat ini masih belum ketahuan pasangannya siapa, dan Pak Prabowo isunya adalah bersama-sama Gibran. Saat ini lagi digoreng mungkin, atau lagi digodok kali ya tepatnya. Mungkin kalau digoreng itu kesannya negatif, lagi digodok. Apakah bisa untuk yang berada di bawah 40 tahun ikut? Nah, MK lagi, Mahkamah Konstitusi sedang bersiap-siap untuk apakah menerima gugatan dari PSI dan Gerindra tersebut atau tidak. Jadi sebelum kita mulai, 2 menit lagi teman-teman dimanapun berada, saya mohon komen-komen Anda dari mana. Coba kita komen. Kemudian juga Anda mendukung siapa kira-kira? Mendukung, ingat ya, Anda mau mendukung Ganjar, mau mendukung Anies, atau mendukung Pak Prabowo. Kita semua bersaudara gitu ya, itu yang harus diingat. Jadi coba kita menunggu komen-komennya, siapa yang Anda dukung atau Anda dari mana gitu ya. Jadi kita jam 16.30 kita akan live mulai, dan sekarang masih ada 1 menit sambil teman-teman berkomen siapa kira-kira calon atau jagoan Anda, dan menang atau kalah kita lihat bahwa kita tetap bersaudara. Baik, ini bisa apa namanya, scroll ini. Oke, salam dari Makassar. Oke, ini saya lagi lihat ini terus ya teman-teman, Bojonegoro gitu ya. Jadi kebayang kalau teman-teman, bos, Israel rata. Wah, siap, harus rata. Mandalika hadir bos, alhamdulillah. Mardigu Megawati, ini keren ini. Prabowo Bosman. Oke, kita semua. Anies om, komen. Bandung dukung Anies. Prabowo, Pemalang hadir, dukung Bosman maju. Anies Bosman dari Bandung. Bosman capres. Bosman wapresnya Ganjar. Oke, seru. Ya teman-teman, terus aja komen ya. Kita sebentar lagi akan memulai, dan terus saja komen sehingga saya terus bisa membaca Anda dari mana. Capek-capek mikir capres jadi pilih oligarki. Salam dari Banjarbaru. Pak Sandi suaranya kemana Bosman? Oke, apa perlu diinformasikan hari ini kemana beliau ya? Oke teman-teman, terus aja berkomentar Prabowo Bosman. Jadi teman-teman, kita mau mendiskusikan dari sisi Pak Prabowo
Ganjar, Anies, atau dari sisi Bosman ambil bagaimana, gitu ya. Teman-teman, ini sekilas informasi. Beberapa teman bertanya, itu Bosman jadi nggak mencalonkan dari sisi independen, gitu ya. Jadi saya mau klarifikasi mungkin 5 menit ini. Saya meminta waktu untuk teman-teman mendengarkan informasi sekilas dari Bosman tentang pencalonan Bosman, gitu ya. Jadi yang jelas kita ini NKRI garis lurus. Yang jelas kita merasa perlu kontribusi kita, dan New Mind sudah memutuskan, sahabat-sahabat New Mind Army itu sudah memutuskan. Apa yang diputuskan? Bahwa apapun yang terjadi di tahun 2024, kita memilih untuk tidak oposisi. Ini sekali lagi ya, kita harus ambil posisi jelas bahwa di Indonesia memang belum siap pemimpinnya atau bernegaranya, bahwa oposisi itu bisa menjadi kontributor, tapi oposisi itu malah menjadi permasalahan. Berarti kalau siapapun yang jadi di tahun 2024 dan itu bukan pilihannya dari New Mind terus menjadi oposisi, kita bisa, ide-idenya tidak akan bisa masuk ke pemerintahan menunggu 2029 atau menunggu tahun 2034, itu keterlaluan lama, gitu ya. Jadi teman-teman, ketimbang lama, maka New Mind sudah bulat bahwa tahun 2024 kita tidak beroposisi, terlepas dari siapapun yang menjadi pemimpinnya. Nah, untuk itu, daripada kita beroposisi, maka dari awal kita harus memutuskan pada siapa kita bergabung. Kalau kita bergabungnya terlambat, maka kita dianggap sebagai free rider atau kuda liar. Kalau kecepatan, kita bisa diserang dengan lawan-lawan politik. Jadi satu, pengumuman ini harus tepat. Kedua, kita harus memilih yang menang, gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah apapun yang terjadi, kita harus bersama dengan penguasa. Maksudnya penguasa, partai pengusung. Sebentar. Aman. Ini ada serangan ini. Gua pikir mendadak jatuh. Ya. Aman kok. Oke. Tadi ada sedikit gempa bumi kali ya. Ininya copot. Tapi udah, kita lanjut lagi. Aman kok. Sip. Ya, cukup. Oke, baik teman-teman, jadi begini. Kita ingin memberitahukan informasi tentang apa yang Bosman lakukan, yaitu kita mencoba menantang dari sisi independen. Jadi teman-teman kita dari Asosiasi Desa, Perkumpulan Kepala Desa, Kades dan sebagainya, sahabat semua tahu bahwa di Indonesia ini ada 86.000 desa dan ada 4.000 kelurahan atau lurah. Dan kita tahu kalau lurah adalah bagian dari kaki organiknya bernegara, di bawah camat, di bawah bupati, tapi kalau kepala desa dipilih oleh rakyat. Dan kita tahu sejak tahun 2007 ada ormas, organisasi massa yang namanya Gerbang Sari, Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri. Mereka tahun 2007 adalah pendiri atau pemrakarsa, sehingga di tahun 2014 Pak Jokowi menyatakan akan berpihak kepada desa, sehingga seluruh desa waktu itu memilih Pak Jokowi. Dan benar, sewaktu Pak Jokowi menjabat, sesuai janjinya satu desa dikasih 1 miliar, 1,4 miliar tepatnya. Dan saat ini sudah memenuhi janji-janjinya dia. Dan ke depan